accounting information system, kalau kita bahasa Indonesia kan sistem informasi akuntansi. Jadi benernya kalau belajar tentang sistem informasi, di sini kan jurusannya bukan hanya akuntansi saja ya. Ada juga mungkin teman-teman yang dapatnya SIM, sistem informasi manajemen, sistem informasi bisnis dan lain sebagainya. Kurang lebih kalau kita bicara tentang suatu sistem informasi, itu maksudnya adalah suatu keseluruhan bagaimana suatu proses itu mulai mengumpulkan dari data alias informasi yang masih mentah, kemudian diolah supaya bisa jadi informasi. Jadi data diolah jadi informasi, gunanya kalau di akuntansi ngomongnya laporan keuangan ya. Jadi gunanya laporan keuangan itu untuk mengambil keputusan. Apa saja yang termasuk di sistem informasi akuntansi? Semua siklus yang sudah kita lalui mulai dari jurnal umum, general journal, sampai belajar adjusting, sampai belajar closing. Jadi semua accounting cycle. Di dalamnya, kalau kita mau menuliskan suatu transaksi, tentu saja harus ada dokumen landasannya. Nah, entah manual, entah computerized, itu tetap namanya suatu accounting information system ya teman-teman. Ketika menerapkan suatu sistem informasi akuntansi di dalam perusahaan, hal-hal apa saja yang jadi prinsip-prinsipnya begitu. Yang paling penting itu bukan harus manual atau bukan harus canggih pakai komputer ya. Ketika kalian membandingkan investasi suatu sistem, misalnya kalian mau gunakan aplikasi. Aplikasinya itu manggil seorang konsultan yang membuatkan aplikasi khusus akuntansi untuk merecord semua siklus tadi dari mulai jurnal awal, adjusting, closing. Kalian bukan hanya belajar jasa, juga misalnya sudah melangkah ke perusahaan dagang begitu. Nah, di dalamnya siklus pembelian, siklus penjualan sudah termasuk. Yang paling penting adalah kita bukan invest sesuatu yang nggak memberikan kita hasil. Jadi ketika kalian invest suatu sistem, bandingkan benefit yang kalian terima dengan cost yang kalian keluarkan untuk investasi tersebut. Tidak selalu harus computerized ya. Dan tidak harus selalu memanggil konsultan untuk aplikasi yang baru. Kalian bisa menggunakan aplikasi yang sudah ada, entah itu berbayar atau entah itu gratis. Bahkan kalian bisa menggunakan Excel. Selama benefit yang kalian terima dari informasi yang dihasilkan itu harus lebih tinggi daripada cost yang kalian keluarkan. Outputnya harus bisa dipahami, relevan sesuai dengan pengambilan keputusan, reliable sesuai dengan menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, timely selalu tepat waktu, dan angkanya harus selalu akurat tepatnya. Kemudian suatu sistem yang diterapkan ini juga harus sifatnya fleksibel. Karena bisnis semakin berkembang, kemungkinan transaksi juga bisa, misalnya kalau dulu hanya bisa offline, sekarang banyak yang penjualan atau pembelian secara online. Nah, kalian harus bisa mengakomodasi nyatetnya juga gimana. Pokoknya harus selalu fleksibel dengan perkembangan yang terkini. Kalau menggunakan computerized, teman-teman bisa menggunakan software program yang sudah ada, bahkan yang custom sekalipun, kalian panggil programmer, panggil konsultan juga bisa. Ya, keuntungannya kalau computerized, teman-teman cuma input dari data dokumen awalnya saja, misal data pembelian ya dari nota pembelian. Tapi kalian nanti masukin data sekali begitu, tapi bisa langsung keluar jurnalnya, bisa langsung keluar laporan dan segala macamnya, termasuk laporan laba rugi, neraca dan seterusnya. Tapi tentu saja juga membutuhkan investasi. Nah, investasinya tadi itu yang saya bilang, jangan sampai cost yang kalian keluarkan lebih besar daripada benefit dari informasi yang kalian terima. Kalau manual ya biasanya cocok kalau perusahaannya masih baru buka, baru skalanya kecil, dikerjakan ya memang pakai tulisan tangan gitu ya. Kalau manual itu teman-teman input datanya itu misal dari nota pembelian.
Kalian harus tahu membuat jurnalnya juga secara manual, sampai nanti jadi laporan keuangan, laba rugi, neraca segala macam juga harus tahu prosesnya seperti yang kita lakukan di bangku kuliah ini manual ya seolah-olah. Nanti kalau di sini ada yang jurusan akuntansi, kalian semester 3 biasanya ngambil sistem informasi akuntansi, bakalan praktek di software Accurate. Nah, itu yang lebih mewakili yang computerized. Yang kita lakukan ini sebenarnya manual. Nah, manual itu enaknya apa? Dan nggak enaknya apa? Ya kalian harus paham satu demi satu siklusnya, bentuk jurnalnya, hingga jadi laporan itu seperti apa. Nanti kurang lebihnya untuk mengenai computerized, manual, apa itu accounting system, benefitnya, prinsipnya, silakan dibaca sendiri. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ya. Berikutnya yang lebih mengarah untuk kita pelajari lebih dalam, judulnya memang Accounting Information System. Tapi sebenarnya di dalamnya itu ingin cerita ke kalian tentang special journal. Jadi berikutnya yang nyambung sama perhitungan, kita akan membahas jurnal khusus yang ada di akuntansi. Istilah-istilah dulu sebelum kita masuk ke special journal. Di akuntansi itu ada istilah buku besar pembantu, bahasa Inggrisnya subsidiary ledger. Yang punya subsidiary ledger itu tidak semua akun. Dicontohkan di sini account receivable, biasanya buku besar pembantunya nama-nama customer. Kemudian account payable biasanya buku besarnya nama-nama kreditor. Jadi kita kan punya banyak akun ya, ada cash, prepaid, building, land, tapi nggak semuanya punya subsidiary ledger. Dicontohkan di sini, account receivable sama account payable saja. Kenapa kok muncul istilah buku besar pembantu atau subsidiary ledger? Untuk mengontrol sebenarnya. Contoh, kita punya account receivable atau piutang. Piutang dari customer A, customer B, customer C. Kalau kita hanya tulis piutang 100 juta, kita waktu mengelola piutang itu agak kesulitan ya. Untuk membandingkan 100 juta itu banyaknya dari customer siapa sih? Kemudian kalau nanti ada pelunasan, kita ingin tahu 100 juta itu sudah dilunasi 20 juta, misal sisa 80. Nah, siapa sih customer yang melunasi? Siapa customer yang belum melunasi? Siapa yang kira-kira nggak bisa bayar piutangnya? Kan itu lebih mudah kalau kita kontrol, kalau kita kasih nama-nama account receivable-nya pakai nama customer. Seperti yang sudah kita pelajari di chapter sebelumnya waktu kalian belajar merchandising company. Kalau kita jualan barang secara kredit, sebut saja jurnal debitnya account receivable, jurnal kreditnya kan sales revenue. Nah, account receivable-nya itu dikasih account receivable strip nama customer A, account receivable strip customer B, dan seterusnya. Supaya nanti kalau kita mau kelola, kita tahu ada piutang seperti ini ya. Ada Aaron, ada Brandon, ada Karen. Kita tahu, oh total 12.000 itu awalnya Aaron 6.000, Brandon 3.000, dan Karen 3.000. Siapa sih yang sudah bayar? Kok piutangnya dari 12 jadi 4.000? Oh, Aaron bayar 4.000, Brandon sudah lunas 3.000, Karen sudah lunas 1.000. Biar kita bisa kelola gitu ya teman-teman. Sampai nanti waktu sisa 4.000, oh Aaron masih sisa 2.000, Karen sisa 2.000, Brandon sudah lunas piutangnya ke kita. Itu biar bisa dikontrol. Jadi yang bisa punya subsidiary ledger, account receivable, kita ngontrol customer. Dan kebalikannya, account payable. Bagaimana kalau kita yang ngutang sama orang? Supaya kita tahu siapa yang belum kita bayar. Begitu. Kemudian berikutnya lagi kita masuk ke yang akan kita bahas dalam.